Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini saya berdiri untuk menyampaikan kesaksian saya, di mana saya sungguh merasakan akan kasih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saya dari waktu ke waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Di sini sedikit saya mau ceritakan pergumulan yang saya alami sejak bulan 10 tahun 2020. Mungkin rekan-rekan atau saudara-saudara yang aktif ibadah di sini mengetahui apa yang menjadi pergumulan saya sejak bulan 10. Waktu bulan 10 tahun 2025 saya secara tiba-tiba kena dibilang juga stroke, bukan, tetapi waktu itu saya sudah lupa Ibu Yani yang tahu karena saya cerita. Ya, waktu itu tiba-tiba saya bangun pagi, mulut saya miring, ya, seperti orang stroke. Jadi hari kedua bibir saya ini sudah rata dengan ini, dengan muka saya. Nah, jadi waktu itu saya mengadu pada majikan saya sama mem saya, Ibu, kenapa saya begini, Bu? Saya bangun kok tiba-tiba begini. Nah, terus mem saya lihat muka saya, terus dibilang, ayo kita ke dokter. Jadi mem saya langsung bawa saya ke dokter. Di sana mem saya sudah takut juga, dipikir saya stroke. Jadi dokter bilang tidak terlalu berat, ini bukan stroke. Kalau dia stroke, sekarang juga saya kasih surat rujukan ke rumah sakit. Jadi waktu itu saya diperiksa semua sama dokter, diberi obat. Jadi dokter bilang setiap 4 hari harus datang kontrol. Jadi berjalannya waktu, setiap 4 hari saya pergi. Jadi yang saya lakukan 4 kali. Dan waktu itu dalam pergumulan saya chat Ibu Yani. Saya kasih tahu kalau saya dalam keadaan begini. Terus Ibu Yani bersama Pak Bun mendoakan saya. Dan juga majikan saya sekalipun berbeda agama, mereka juga mendoakan saya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, berjalannya waktu, pengobatan hari demi hari boleh sembuh. Dan waktu itu pas hari Minggu saya boleh datang ibadah di sini. Dan kemudian saya bertemu dengan Ibu Yani dan saudara-saudara. Ibu Yani doakan saya bersama hamba Tuhan di sini. Dan puji Tuhan yang menurut perkiraan dokter saya 1 bulan sampai 2 bulan baru akan normal muka saya. Tetapi puji Tuhan tidak sampai 1 bulan, 3 minggu saja berangsur-angsur muka saya sudah normal. Dalam hal ini saya percaya semua ini bukan karena kekuatan saya, bukan karena kekuatan dari majikan saya, tetapi saya percaya semua itu kebaikan Tuhan menolong saya melalui para dokter, melalui doa-doa hamba Tuhan yang ada di sini dan sahabat-sahabat di sini. Dan sampai saat ini muka saya kembali normal. Itu yang saya alami. Kemudian yang kemarinnya bulan Desember saya memang rencana mau pulang kampung, mau cuti. Dan dalam hal itu saya bergumul, saya bilang sama Ibu Yani, Ibu, kalau masih miring muka saya tak mau pulang, tak jadi saya malu sampai. Tapi puji Tuhan belum bulan 11 sudah normal. Kemudian di sini juga saya mau sampaikan kepada kita semua kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Kemarinnya bulan 12 saya pulang kampung, terus terang saya sudah 7 tahun kerja di sini belum ada rumah. Dan impian saya memang selalu saya katakan biasa keluarga dari kampung, kapan kamu pulang berhenti dari perantauan, kamu sudah tua. Saya bilang saya belum mau pulang kalau belum ada rumah tempat tinggal saya. Saya mau tinggal di mana sekalipun ada keluarga, tapi mungkin 1-2 bulan aja berbaikan.
Tapi adik-adik, ibu-ibu, saya mau ceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Kemudian rangkulan Ibu Yani dan Pak Bun di dalam beribadah ini, di mana kami selalu melaksanakan setelah ibadah begini, kami dirangkul Ibu Yani bersama Pak Bun untuk doa bersama, doa berantai. Dan di situ Ibu Yani bersama Pak Bun, bahkan rekan-rekan selalu bertanya, Sarcin, kamu apa pergumulan kamu yang kamu mau didoakan? Selalu saya bilang waktu itu penyembuhan, dan sudah. Kemudian saya katakan, Ibu, saya rencana mau bangun rumah. Jadi kalau waktu itu saya seingat saya bersama saudari Walmin Tempali yang selalu mengatakan kami berencana mau bangun rumah. Jadi seingat saya 3 kali Ibu Yani mendoakan kami untuk doa berantai untuk perencanaan membangun rumah. Kemudian bulan Desember kemarin saya kembali ke kampung, saya cerita sama Yulin, saya mau pulang, ada sedikit uang ini saya mau pondasi dulu, saya punya rumah, ada kintal, saya mau pondasi sampai di sana. Dan itu memang rencana saya. Ketika saya pulang bulan Desember dan rencana juga untuk Natal bersama keluarga di sana, tiba-tiba ada orang di kampung saya menjual rumah. Rumah itu memang cukup bagus. Kalau mau ikutkan harganya sebenarnya dia sekitar 150 juta. Tapi kemarinnya saya uang yang sama itu untuk persiapan untuk mau pondasi cuma 20 juta. Nah, kemudian ada sepupu saya datang bilang itu rumah sana dijual 40 juta. Saya bilang, iya kah? Iya. Jadi saya belum yakin karena rumah segala itu bukan juga mega bagaimana, tetapi memang gagah rumah. Rumah itu baru 6 tahun habis dibangun. Kemudian saya mau ketemu langsung dengan orangnya. Ketemu langsung dengan orangnya, dia bilang sama saya 60 juta. Saya bilang saya tidak punya uang kalau 60 juta. Terus dia tanya, kamu sekarang ada uang berapa? Saya sekarang uang ada 40 juta. Terus dia bilang begini, oke, 40 juta, tapi saya mau konfirmasi dulu dengan saya punya mama tiri, begitu bilangnya. Setelahnya dia bertemu dengan mama tirinya bilang tambahkan 2 juta, jadi 42 juta. Dia datang lagi sama saya, permintaannya 42 juta. Terus saya bilang, oke, 42 juta, jangan lagi ada yang tambah-tambah. Kalau 42 juta besok saya bayar. Jadi waktu itu langsung datang semua keluarganya, kemudian kita bicara langsung saya bilang besok urus semua surat-suratnya dan semua sertifikatnya, pokoknya saya sorong juga semua surat-suratnya. Akhirnya 3 hari kemudian pengurusan deal, semuanya sudah selesai. Kemudian setelahnya itu bersama keluarga bersihkan itu rumah. Kemudian rencana saya mau pulang ke sini, kita buat syukuran dulu, mendapatkan rumah. Jadi ibu-ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, itulah kebaikan Tuhan. Jadi setiap apa yang kita minta dari Tuhan dengan doa yang sepenuhnya, semuanya Tuhan akan kabulkan. Jadi itu ibu, kesyukuran saya, Ibu Yani mendoakan terus merangkul, terjawablah kerinduan saya, pergumulan saya. Jadi itu saya sampaikan kepada kita semua, dan saat ini juga saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan umur yang panjang, Tuhan tambahkan lagi umur saya pada saat ini, dan bersyukur pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Harapan dan doa saya dengan umur yang diberikan oleh Tuhan ke depannya, Tuhan akan berikan saya kesehatan, kekuatan dalam melaksanakan perjuangan hidup di Singapura. Amin. Terima kasih.